Nah, kenapa Ustadz menghubungkan Ramadan dengan Quran? Dan faktanya memang kemuliaan puasa berasal dari turunnya Al-Quranul Karim. Dan turunnya Al-Quranul Karim kemuliaannya karena Allah menurunkannya bersamaan dengan sebuah malam yang indah. Malam itu tidak lain dan tidak bukan adalah malam Lailatul Qadar. Sebagaimana Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Apa sih Lailatul Qadar itu? Nih Allah lagi bertanya. Cuman pertanyaan ini bukan pertanyaan Allah nggak tahu ya. Pertanyaan itu kadang-kadang yang nanya udah tahu, tapi seperti muhasabah, renungan. Nak, kamu ini sebenarnya anaknya siapa sih? Itu jangan dijawab, anakmu Pak. Ditampar memang mukanya. Ya, itu renungan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahu nggak sih kamu apa malam Lailatul Qadar itu? Ya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sebuah malam yang lebih indah dibandingkan 1000 bulan. Ya, ibu-ibu, malam yang lebih indah daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu dibagi 12. Jatuhnya berapa, Bu? 88 tahun. Maaf, 83 tahun. Lebih 3 bulan, lebih 3 pekan, lebih 3 hari, lebih 3 jam, lebih 3 menit, lebih 3 detik. Ya, begitu cara ngitungnya. 83,3333333. Jadi kenapa sih ada Lailatul Qadar, Pak Ustaz? Gini, saya kasih tahu Pak. Allah itu zat yang adil atau zat yang dolim? Yang adil. Allah nggak mungkin mendolimi kita. Umat manusia berdasarkan karakter umur dibagi jadi 3. Generasinya Nabi Nuh itu 1000 tahun umurnya. Kebayang umurnya 1000 tahun. Itu kalau ikut nyalek berapa kali itu? Ya. Nah, umatnya Nabi Musa 300-an tahun. Jadi umat Nabi Musa ratusan tahun, umurnya ratusan tahun. Ngeri ya. Umatnya Nabi Muhammad antara 60 sampai 70 tahun. Yang bilang Nabi, "Tak, aku udah lebih." Bonus. Jadi yang sudah lebih dari 70 itu namanya bonus. Nabi yang bilang a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umurnya umatku di antara 60 sampai 70 tahun. Jadi kalau untuk ukuran muhasabah meninggal kita kapan? Ya umur ibu kurang 60 aja. Ya, misal umur ibu sekarang 45, oh berarti tinggal 15 tahun. Gitu muhasabah. Jadi matinya bentar lagi, nggak lama. Kadang-kadang kita nih Masya Allah sibuk dengan dunia, mati-matian cari dunia, mati-matian ngejar dunia, dapat dunia nggak dibawa mati. Nah jadi teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah, makannya cuman 1 piring, bingungnya sehari semalam, gajah makan 1 bak besar, santai-santai aja. Ibu pernah lihat gajah pening nyari makanan? Gak ada, santai aja. Ibu-ibu, kalau misalnya kita banding, ini ribuan tahun, ini ratusan tahun, ini puluhan tahun, terus kita buat perlombaan, kira-kira ngejar gak yang 60 tahun, 70 tahun dengan orang yang 1000 tahun? Ini kasarannya ya, sebajingan-bajingannya umat pengikutnya umat Nabi Nuh, anggaplah dia beribadah 200 tahun. Kita gak ngejar ini. Berarti Allah zalim sama kita kalau kayak gitu caranya. Maka Allah bukan zat yang zalim. Ya, Allah bukan zat yang zalim. Allah munculkan Lailatul Qadar sebagai pengupgrade usia umat Muhammad dengan umat-umat sebelumnya. Contoh, ini saya kasih contoh. Misalnya umur ibu nanti totalnya misalnya 60 tahun, misal contoh. Kemudian ini misal contoh ya, dari 60 tahun tadi misalnya ibu nggak puasa di masa tua 5 tahun, misal contoh.
berarti tinggal 55. Di masa belum balik, misalnya 15 tahun, misal contoh, berarti ibu tuh puasanya 40 tahun betul. Dari 40 tahun berpuasa, ini bahasa kasarnya, ibu dapat Lailatul Qadar di 10 tahun. Misal contoh, berarti 83 dikali dengan 10 berarti umur ibu 850 tahun. Ditambah umur yang betulan, umurnya tadi kan 50 tahun misalnya, berarti 900 tahun. Artinya umur kita sudah menyerupai umatnya Nabi Nuh dan melampaui umatnya Nabi Musa alaihi salam. Itu cara Allah mengupgrade. Maka dimunculkan malam Lailatul Qadar, ya, yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, ya, sebuah malam Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, di malam itu malaikat arwah-arwah diturunkan oleh Allah. Andai kata mata kita bisa ngelihat, Bu, ngeri. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Mereka datang dari seluruh penjuru. Makanya nanti kita pelajari salah satu ciri Lailatul Qadar itu, kalau subuh matahari muncul pertama kali, fajar muncul, itu berkabut. Dia tidak gelap, mendung, tapi tidak menyilaukan mata, berkabut. Kata para ulama, kabut itu bukan kabut biasa, tapi arwah-arwah dan para malaikat yang diutus Allah menghadiri malam tersebut. Jadi ini malam yang maha ramai bagi orang yang punya mata batin yang bisa melihatnya. Tapi bagi yang tidur, ya Bu ya. Jadi Lailatul Qadar tuh rame Bu malamnya, malaikat semua turun ke bawah. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kedamaianlah bagi orang yang mendapatkannya sampai muncullah fajar. Jadi ini ayatnya yang saya bacakan menunjukkan bagaimana keutamaan malam Lailatul Qadar, ya. Dari ayat ini kita bisa lihat juga termasuk sumber kemuliaan Lailatul Qadar. Ternyata karena di malam itu Allah menurunkan Al-Qur'an. Makanya salah satu strategi untuk mengejar malam Lailatul Qadar, ya, tidak lain dan tidak bukan adalah dengan menghidupkan membaca tilawatil Qur'an. Dalam hadis Nabi menyebutkan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, siapa yang berpuasa Ramadan secara iman dan menggapai ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, Allah ampuni semua dosa-dosanya. Wa man qama lailatul qadri, barang siapa yang qiyamul lail di malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, secara iman dan menggapai ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, Allah ampuni semua jenis-jenis dosanya. Dah, ini kemuliaannya. Kita jelaskan poin per poin kenapa menjadi mulia, untuk mengupgrade umatnya Rasulullah yang umurnya ternyata berbatas. Pertanyaan yang kedua, kapan terjadinya Pak Ustaz? Kapan terjadinya Lailatul Qadar ini? Teman-teman yang dimuliakan Allah, orang berebut mengejar Lailatul Qadar. Saya bilang kalau ibu pengen ketemu Lailatul Qadar memang agak susah Bu, karena ternyata ulama sendiri berbeda pendapat. Ibu tahu perbedaan ulama tentang kapan terjadinya Lailatul Qadar itu ternyata sampai 40 sekian pendapat yang dijelaskan Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Imam Bukhari. Ya, kalau ibu nggak percaya ibu lihat sendiri, dan saya yakin ibu nggak bakal ngelihat karena ibu nggak punya bukunya. Ya, jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, saya punya di rumah. Kalau ibu mau pinjam, saya pinjemin gratis, tapi versi bahasa Arab tanpa harokat. Paling sampai rumah ibu lus-lus jadi jimat kan, ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, Al-Imam Ibn Hajar mengatakan wa qad ihtalafal ulama fi Lailatul Qadar. Ulama berbeda pendapat tentang Lailatul Qadar dalam perbedaan yang cukup banyak. Kata beliau, yahuddu sampai tiba min arba'ina kaulan, lebih daripada 40 pendapat.
Allahu Akbar. Yang dari 40 pendapat tadi Bu, ada 3 pendapat yang masyhur. Yang pertama adalah bahwa malam Lailatul Qadar terjadi pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Ini pendapat yang pertama, dan ini merujuk pada hadis riwayat Abu Sa'ad Al-Khudri di mana dikatakan bahwa Rasulullah SAW mengatakan, "Fabtaghu fil 'ashril awakhir", maka carilah Lailatul Qadar di 10 malam yang terakhir. Hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari maupun Imam Muslim.